Shalom, haleluya. Kita bersyukur pagi yang indah ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Yang ada di rumah, yang ada di gereja, dan yang ada di mana-mana pagi hari ini, kita terus belajar dan memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, pagi yang indah ini sekali lagi kami datang di hadirat-Mu. Berkati kami, urapi kami di saat kami mau belajar dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sertai kami, urapi kami, tutup bungkus kami di saat kami mempelajari firman-Mu, ya Bapa. Karena kami percaya firman Tuhan adalah dasar pertumbuhan iman percaya kami sebagai orang-orang percaya. Berkaryalah Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan pagi hari ini, di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai kepada ayat yang ke-28, kita dapat melihat dan kita boleh membacanya di rumah dan dimanapun kita berada. Nah, di dalam pembacaan kita ini, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu siap menghadapi ujian iman di dalam kehidupan kita. Nah, dalam pembacaan kita ini ditulis bahwa Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon setelah ia bersoal jawab dengan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, dalam Markus 7 ayat yang ke-24 sampai kepada ayat yang ke-30 juga, bahwa Yesus tidak mau diketahui oleh orang lain perihal kedatangannya, namun sekalipun demikian, ternyata kedatangan Yesus tidak dapat dirahasiakan, karena dimanapun Yesus pergi, dia akan selalu menjadi fokus perhatian orang banyak. Dan kedatangannya itu pun diketahui oleh seorang perempuan Kanaan yang mempunyai seorang anak yang sedang kerasukan setan. Nah, kisah ini sangat menarik, mengingatkan perempuan ini adalah seorang Kanaan, di mana golongan kafir yang bagi orang Yahudi tidak layak untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi. Namun, iman yang diperolehi dari kebenaran dan ketabahan perempuan ini dalam menghadapi tentangan atau ujian, mendapat pujian dari Yesus, dan bahkan apa yang diinginkannya akhirnya diperolehinya di dalam kehidupannya. Nah, sebagai seorang Kristen, kita harus mengalami ujian iman untuk mendapatkan satu hal yang memuaskan kita. Nah, apa saja ujian iman yang harus kita alami di dalam kehidupan kita? Ialah ujian iman yang harus kita alami ditunjukkan dari sikap-sikap Tuhan Yesus Kristus kepada perempuan Kanaan, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat yang ke-21. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat ya, di dalam Matius 15 ayat yang ke-23, kita dapat melihat ketika Tuhan seolah-olah terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang sangat kita harapkan mampu menolong
kita. Ketika kita sudah berharap sepenuhnya kepada orang tersebut, namun orang-orang itu sama sekali tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan ya apa yang kita inginkan, itu adalah satu hal yang sangat mengecewakan. Hal yang sama dialami oleh perempuan Kanaan ini, di mana dia datang kepada Yesus ya dengan harapan yang besar bahwa Yesus akan menolongnya ya. Namun apa yang diperolehinya itu tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawab sama sekali. Satu keadaan yang sangat menyakitkan sekali di dalam kehidupannya. Tapi sikap perempuan ini sangat mengkagumkan. Dia tidak undur sedikit pun. Dia tetap maju dan mencari jawaban dari Tuhan. Ini merupakan satu sikap yang patut diteladani oleh semua orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan seolah-olah tidak mau berbicara apa-apa atau seolah-olah tidak mau mendengar sama sekali seruan kita dalam kesesakan atau di dalam masalah kita, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita, jangan menyerah. Teruslah berusaha, teruslah datang kepada Tuhan. Dalam diam, Tuhan sedang memproses ketekunan kita dan pengharapan kita di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Dan melalui proses diam di dalam kehidupan kita, kita akan memiliki kualiti iman yang sedang diperbaiki, dibentuk oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi apapun keadaan kita, walaupun kita melihat seolah-olah Tuhan itu tidak mau menolong kita, kita masih tetap berharap dengan iman dan kita tidak mundur karena kita percaya Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan seolah-olah ya terdiam dan tidak mau mendengar ucapan kita, ya, seruan kita, ketahuilah kita sedang mengalami ujian iman. Kita sedang dibentuk, diproses oleh Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam siap menghadapi ujian iman kita hari-hari ini. Kita tidak mengetahui apa ujian kita, tetapi ke depan kehidupan kita ini, iman kita sentiasa diuji melalui firman Tuhan. Apakah kita benar-benar percaya atau berharap sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami agar kami tetap siap menghadapi ujian iman kami, di mana semuanya itu akan membentuk kami, memproses kami untuk menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas firman Tuhan yang selalu mendidik kami, mengajar kami, sehingga kami dari Kristen bayi menjadi Kristen yang dewasa di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu dimanapun mereka. Kami percaya kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan sentiasa mengalir di dalam setiap kehidupan mereka. Haleluya Bapa,
haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.